Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang beriman selalu disuruh bertakwa ya. Kalau merasa beriman, maka kita dipanggil di ayat ini, dipanggil di ayat ini dengan satu panggilan hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Banyak ayat semacam itu. Kita diminta bertakwa meskipun kita sudah mencatatkan diri sebagai orang beriman. Berarti ada satu tuntutan yang tidak boleh pernah lepas. Orang beriman itu tetap perlu menjaga ketakwaannya. Belum lagi kita di setiap Jumatan itu selalu satu di antara urutan dari khutbah itu adalah mengajak untuk bertakwa, menjaga ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Nah, kalau gitu ya takwa itu menjadi prasyarat utama. Banyak biasanya ayat-ayat yang bicara tentang ittaqullah itu ayat yang merupakan perintah kepada orang beriman. Ayat ini pun begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilahi kepadanya al-wasilata, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wasilah apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Wasilah di sini berupa amal-amalan, berupa amilus sholihah. Itu yang pertama. Jadi berupa amal soleh yang membuat kita kemudian lebih dekat kepada Allah. Allah sudah memberikan satu batasan. Bukan hartamu, bukan anakmu yang kemudian akan mendekatkan dirimu kepadaku. Tuqarribuna indana zulfa. Tuqarribu indana zulfa. Bukan. Nah, saya sudah pernah sampaikan pada surat apa, ayat berapa itu? Ayo. Bukan anak-anakmu, bukan hartamu yang kamu pikir itu bisa membuat kamu bahagia, lebih pantas, lebih ini beribadah. Bukan. Tetapi yang mendekatkan dirimu kepada Allah adalah apa? Perlombaan sambian di dalam mencari ridho dan ampunan Allah. Perlombaan sambian dalam fastabiqul khairat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini wasilah itu dimaknai sebagai perantara. Nah, perantara ini sudah aneh-aneh aja orang sekarang. Perantara berupa akik, perantara berupa keris, perantara berupa kuburan, perantara berupa apa lagi? Benda-benda yang surban sakti apa segala macam, enggak bisa loh. Benda-benda semua itu tidak bisa jadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beda loh ya, perlengkapan kayak baju kita pakai untuk sholat itu kan bukan sebagai perantaranya, itu kan hanya perlengkapan kita. Tapi kalau kemudian ada akik,
yang kemudian harus dimandiin tiap malam satu suro keris, yang harus kemudian ada ritual. Ini enggak, ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya keliru, enggak bisa gitu. Itu sudah masuk syirik. Harus hati-hati ya dulu ya. Atau wasilah orang-orang soleh yang sudah meninggal, enggak bisa dulu. Enggak bisa. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang nanti akan memberi syafaat di akhirat, enggak boleh kita minta kepada kubur-kubur itu. Lalu bagaimana wasilah kepada manusia? Boleh, asalkan wasilah itu manusianya masih hidup, orang solehnya itu masih hidup. Jadi kita minta kepada seorang saleh untuk didoakan, karena orang soleh itu lebih dekat kepada Allah, itu boleh. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, dan satu doanya, Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Kemudian ada wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Loh, itu coba kita cermati doa itu. Allah, ya Allahumma, ya Allah, ini as'aluka hubbaka. Sungguh aku minta bisa cinta kepadamu, ya Allah. Jadi minta cinta kepada Engkau, ya Allah. Wa hubba may yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu. Nah, ini namanya wasilah. Cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, orang-orang soleh. Kenapa? Kalaupun kita belum langsung bisa cinta dan dekat kepada Allah, sekurangnya kita bisa cinta dan dekat kepada orang yang cinta dan dekat kepada Allah. Kalau dengan wasilah orang yang soleh yang masih hidup mendampingi kita belum bisa juga, maka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka, dan tunjukilah aku, ya Allah, amal apa yang aku harus lakukan agar aku bisa dekat dan cinta kepadamu. Loh, inilah wasilah amal tadi yang saya sebut. Ya, wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Yuballighuni itu membuat aku, menjadikan aku. Nah, ini yang wasilah. Menjadi perantara agar aku cinta dan dekat kepadamu. Jadi doa itu bermakna begitu. Wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa minal ma'il barid wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu lebih daripada cintaku kepada hal-hal duniawi ini, entah keluarga, kenikmatan air yang seger, ya, mewakili kenikmatan dunia. Bahkan kepada diriku sendiri, aku ingin cinta kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri bahkan. Lah, sehingga itu tadi, wa hubba may yuhibbuka, cinta dan dekat kepada orang yang cinta dekat kepadamu. Itu satu wasilah orang yang masih hidup, bukan yang meninggal, karena meninggal nanti dibatasi sama hadis lain. Hadis lain itu menyebutkan, satu saat Nabi SAW bersabda, dahulu umat-umat sebelumku itu menjadikan kubur para nabinya dibangun indah, lalu mereka beribadah di dalamnya, dan aku melarang kamu dari itu. Gitu. Jadi aku melarang kamu dari itu. Loh, artinya Nabi sendiri sudah melarang kita menyembah, bukan menyembah ya, kalau mereka dibilang menyembah tidak mau, atau mendewakan, mengkeramatkan kubur-kubur lalu minta kepada orang-orang soleh di dalamnya. Tidak boleh. Rasulullah sendiri yang melarang itu. Sehingga bolehnya ya tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita doa tadi. Apa tadi? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, aku ingin cinta, minta bisa cinta kepadamu dan
cinta kepada orang yang cinta kepadamu, dekat kepada orang yang dekat kepadamu. Karena kita kan pertama minta langsung cinta dekat kepada Allah, belum bisa. Oke, kalaupun gitu ya Allah, dekatkan aku kepada orang yang dekat kepadamu, cintakan aku kepada orang yang cinta kepadamu. Kalau belum bisa juga, maka wal amalal ladzi yuballighuni hubbaka. Kalau gitu tunjuki aku ya Allah, amal apa yang bisa membuat aku cinta dekat kepadamu, bisa menyampaikan aku untuk bisa cinta dekat kepadamu ya Allah. Amal apa ya Allah, tunjuki aku ya Allah, bimbing aku ya Allah. Inilah wasilah berupa amal yang saya maksud tadi ya. Jadi jangan diselewengkan kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya ya. Dan itu dibuktikan pada lanjutan ayat. Wajahidu fisabilillah, dan kemudian berjihadlah di jalan Allah. Jadi tetap berupa ikhtiar dari kita. Itu juga bermakna bahwa untuk bisa cinta dan dekat kepada Allah, itu harus tebusannya mahal. Apa? Jihad di jalan Allah. Jadi begitu mahalnya sebuah karunia berupa dekat kepada Allah, sampai harus ditebus dengan cara apa? Dengan cara berjihad di jalan Allah dengan tenaga dan harta, bahkan nyawa. Itu loh. Hanya untuk dekat kepada Allah itulah harganya segitu. Jadi nggak gampang dekat sama Allah itu. Harus mau berkorban, harus mau mengikhtiari dengan sekeras mungkin. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kalau masih belum dekat kepada Allah, itu masih belum ukuran sampean bisa beruntung, masih dianggap buntung. Karena satu-satunya keuntungan ya ketika seseorang itu dekat kepada Allah. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Dulur, di ayat yang ke-36 ini itu menunjukkan betapa sesungguhnya harta dan kekuasaan gitu ternyata tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat di akhirat nanti. Jadi ceritanya orang-orang yang sudah divonis neraka ya, divonis neraka, berada di depan jurang neraka. Lalu ditanya sama Allah, seandainya kau punya sesuatu yang bisa kau pakai untuk menebus dirimu supaya tidak disorongkan ke neraka, apakah kamu bersedia? Kata orang-orang itu, inggih ya Allah, bahkan seandainya aku memiliki emas sebesar gunung, akan aku sedekahkan supaya aku tidak terkena jilatan api neraka ini. Kata Allah, bohong kamu. Lawang jangankan disuruh perintah mau menyedekahkan emas segunung, wong saat itu kamu ada tetanggamu miskin gak bisa makan aja, kamu masih lanjut hura-hura rekreasi gak karuan kok, boro-boro emas gitu. Bohong kamu. Wong kamu disuruh tahajud, disuruh puasa sunnah, disuruh duha, yang itu nggak usah ngeluarin duit aja kamu ndak mau kok. Padahal seandainya itu kamu lakukan, bisa jadi itu tertebus, nggak kena siksa neraka ini, kata Allah. Jadi ini maksudnya, ndak bisa sudah saat itu. Meskipun kata Allah di sini, orang-orang yang sudah ingkar dan kafir itu ketika di depan neraka, seandainya mereka punya lau anna lahum ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini, kan di muka bumi ini kan ya emas, ya tambang, segala wes. Ini seandainya untuk menebus satu jiwa yang akan masuk neraka,
dan kemudian punya segitu lagi, ya, wa mithlahu ma'ahu, dan punya segitu lagi, artinya sebumi lagi hartanya itu, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus, nyogok biar nggak kena azab di hari kiamat itu, ma tuqbila minhum, nggak akan diterima tebusan itu. Terus gitu loh dulur. Makanya sampean mau numpuk harta itu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Apalagi sampean sebentar lagi wafat alias qaid. Mau dibawa kemana? Wong itu seandainya sampean bawa kerenggong-renggong ke akhirat, itu lo ndak bisa dipakai untuk nebus. Apalagi sampean tinggal di dunia. Ini manusia itu kena cegoknya setan itu ya nggak ngerasa. Inilah, seandainya sampean punya, lalu sampean pakai nebus, itu lo nggak diterima. Lalu gimana caranya dulur? Ya tebus sekarang, tebus sekarang, itu baru diterima oleh Allah. Tebusnya sekarang. Karena kalau nebus nanti nggak digugu, nggak ditoleh, ma tuqbila min. Makanya sekarang ini ayo kita niatkan betul kerja keras kita, ya, harta kita yang diberikan atau dipercayakan Allah kepada kita itu, ya ayo kita pakai nebus diri kita untuk memastikan kita itu waqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan aku, jagalah aku, lindungilah kami dari siksa neraka sekarang dengan cara itu tadi. Ya bersedekah, ya ibadah, ya tarbiyah, ya dakwah, ya. Jadi itu. Jadi bukan kok kemudian malah menjauh dari itu. Walau ma'adzabun alim, karena kalau sudah di akhirat siksa yang sangat pedih. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minan nar wa lahum 'adzabun muqim. Ini loh yang bikin nangis itu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang-orang yang di neraka itu pengen sekali keluar dari neraka, pengen disiksa terus loh dulur. Wa ma hum bikhariji minan nar, tapi ndak ada mereka bisa keluar, ndak bisa. Misalnya ya dalam surat At-Taubah itu disebutkan orang-orang yang menyimpan emasnya atau hartanya, lalu tidak mereka sedekahkan, mereka tidak zakati, mereka tidak pakai untuk perjuangan agama, maka nanti harta emas, kendaraan atau apapun yang mereka simpan itu, mereka pelit karenanya, itu akan dibakar di neraka, kemudian disetrikakan di pinggang mereka, di punggung mereka, di dahi mereka, jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, katanya. Kemudian sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini harta yang kamu simpan dulu, yang kamu malas untuk menyedekahkan. Nih, sekarang rasakan apa yang kamu simpan dulu, kata Allah. Sambil para malaikat nyetrika dulu punggung, naudzubillah min dzalik, dahi, ya, pinggang mereka, oleh dengan hartanya sendiri. Ya itu tadi. Maka mereka pengen balik ke dunia. Mereka selalu bilang, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Iya tuh. Jadi kalau misalnya kita mendengar cerita orang di dalam kubur sekarang ini, mereka semua gedor pintu kubur itu sambil mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku masih punya A, B, C, D itu loh ya Allah. Itu saya punya harta ini itu ya Allah. Dulu aku malas, dulu aku simpan. Dulu aku diingatkan itu malas. Sekarang aku sadar ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Sebentar aja saya tak sedekah. Sebentar aja. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, aku akan bersedekah ya Allah. Gitu. Apa jawab Allah? Nggak bisa. Kasep kamu ngomong. Ya. Maka ini walahum adzabum min muqim,
dan bagi mereka siksa yang kekal. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah itu dulur, makanya sekarang kita waktunya hanya 60 tahun, 70 tahun, ya ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya. Oke, sampai di situ. Ada yang mau tanyakan, silakan. Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan. Mau menanyakan tentang wasilah. Oke. Tanya yang mendatangi ke tempat wali songo atau apa itu yang pakai ayam minggung itu loh, apa itu yang ada kecil Jailani itu kan katanya itu termasuk mendekatkan termasuk wasilah itu apa betul? Ya, makanya yang ditambah-tambah kayak gitu, yang tidak diizinkan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena ya itu tadi yang tadi saya sebutkan hadisnya itu. Rasulullah udah jelas melarang untuk kita itu diperintah, bahkan diperintah ya untuk berziarah itu boleh. Saya pun berziarah baik kepada orang tua, kepada orang-orang saleh, berziarah ya. Karena memang perintahnya begitu. Ada hadisnya dalam Al-Qur'an. Sahih hadisnya itu. Fajurha. Sahih hadisnya. Tapi kemudian yang di situ kita ya harus berziarah sebagaimana Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berziarah? Ya Rasulullah ketika berziarah ke makam para sahabat itu ya ke sana biasanya ya. Rasulullah kalau ziarah kan ke sana kemudian menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu. Kemudian di sana Rasulullah biasanya berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah memintakan ampun bagi orang-orang beriman yang sudah mendahului dan kemudian meminta kepada Allah agar diberikan orang-orang yang masih hidup ini diberikan kesalehan, diberikan ketakwaan sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang soleh yang sudah wafat duluan. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan yang ada di kubur itu. Hai fulan, ya Mbah Marijan, ini anak saya belum nikah, tolong dapatkan jodoh nggih Mbah. Jawab dari bawah nggih. Bingung sampean. Makanya harus benar-benar beda. Apalagi kemudian bawa ritual-ritual berupa ayam cemani segala macam. Ya itu yang harus kita hindari. Ada lagi? Mohon maaf Gus, mau nanya satu. Seandainya ke ziarahnya ke makam itu cuman mendoakan, bacakan tahlil, yasin gitu, gimana Gus? Jadi doa apapun di sana itu monggo saja, asalkan memang tidak meminta kepada si mayit, si orang yang ada di dalam kubur itu. Jadi berdoa kita kepada Allah tetap, kemudian mendoakan kepada si mayit boleh ya. Mendoakan kepada Allah tentang si mayit, monggo saja. Doa apapun lah, apapun ya. Baik seperti Rasulullah mendoakan li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud wa astaghfirullahaladzim. Untuk orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, muslimin laki-laki maupun perempuan ya,
baik yang hidup maupun yang mati. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa mereka. Ini mendoakan yang mati juga. Nah, artinya kita itu kepada Allah, komunikasinya ndak kepada orang yang masih di dalam kubur situ. Ndak ada komunikasi di sana. Gitu loh. Nah, sehingga apapun sampean yang mau sampean doa atau sampean baca itu tetap berdoa dan membacanya adalah kepada Allah, ya. Jadi saya tidak melarang ziarah, ya. Saya ziarah juga karena memang ada perintahnya. Cuma caranya ini yang harus kita luruskan supaya kita tidak terkena larangan, karena jadi perintah ziarah itu perintah Nabi juga, tapi larangan membangun kubur dan larangan beribadah di dalam juga larangan Nabi juga, hadisnya itu. Jadi gitu cara melihatnya, ya. Jadi hadisnya dari larangan, perintah ziarah dari Rasulullah ada sahih juga, Rasulullah juga melaksanakan ziarah. Tapi larangan untuk membangun kubur dan kemudian membuat ritual-ritual tertentu dalam kubur itu juga larangan Rasulullah. Jadi sampean juga jangan anti ziarah gitu, ya. Tapi sampean juga harus hati-hati untuk tidak membuat ritual-ritual yang kemudian nanti sifatnya malah melanggar larangan Rasulullah. Udah lagi? Gus. Okay. Bagaimana kalau ada orang yang mengadakan perayaan makan-makan untuk mendoakan mayat seperti haul, kemudian kita ikut makan itu, apakah dibolehkan? Sebenarnya apa? Kan di tempat kami itu kan ada namanya tiap tahun tuh. Ya sama. Jadi ziarah intinya jawabannya saya sama dengan yang tadi. Mau dinamai apapun, intinya adalah jangan sampai ada ritual yang dilarang Rasulullah. Jadi jawaban saya sama. Mau kamu namai apapun, jawaban saya sama, bahwa ziarah itu ada perintahnya. Tapi jangan sampai kemudian melanggar larangan yang lain, yakni apa? Membangun kubur dan beribadah di dalamnya. Beribadah itu kan termasuk meminta kepada yang dikubur dan lain sebagainya. Jadi, jawabannya itu sama. Ada lagi? Ibu Aisyah mau menanyakan sesuatu? Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya ingin akhiri dengan begini dulu, ya. Jadi betapa 3 hal pagi ini kita belajar ayat yang ke-35 tentang wasilah. Itu tadi itu wasilah berupa amal ibadah yang saya tadi sebutkan melalui doa tadi, wal amal alladzi yuballighuna hubbaka. Wasilah berupa manusia boleh, tetapi asalkan mereka yang masih hidup, yakni wa hubba may yuhibbuka. Dan wasilah yang langsung kepada Allah tanpa wasilah itu Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Jadi kita minta cinta dan dekat kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Dan minta cinta dan dekat kepada orang yang cinta dan dekat kepada Allah. Wa hubba may yuhibbuka. Dan minta diberitahu, ditunjuki amal ibadah yang bisa membuat kita dekat dan cinta kepada Allah. Wal amal ladzi yuballighuni hubbaka. Yang terakhir, yang keempat adalah Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa alihi wa minal ma'il baridi. Yang kita juga minta cinta dan dekat kepada Allah, lebih cinta dan dekat daripada diri kita, keluarga kita maupun halal duniawi. Itu ayat 35. Dan ayat 36, ya, kita juga diminta untuk waspada, karena bahkan sebanyak apapun harta yang dimiliki itu tidak akan bisa dipakai untuk menebus apapun yang ada di akhirat nanti, siksa. Tidak bisa meskipun zaman punya emas sebesar gunung, apalagi tidak punya, ya. Kemarin saya selalu sampaikan, jadi
seandainya kita punya umur 60 tahun dulu, dan setiap hari kita berbuat baik, berarti satu hari berbuat baik itu cukup untuk satu hari makan, minum, dan hidup di akhirat. Andaikan begitu, maka kita hanya punya bekal 60 tahun hidup di akhirat. Berarti sisanya yang selamanya itu dari mana bekal kita? Padahal itu kalau baik terus dalam setiap hari, dan kita tidak mungkin baik terus. Berarti apa? Ya kita kalaupun bisa masuk surga itu semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Apalagi sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah kita tidak mungkin hidup 1000 tahun. Seandainya 1000 tahun kita punya bekal aja cuma cukup untuk sehari di sana. Apalagi kita cuma 60 tahun. Apalagi kita tidak mungkin 60 tahun berbuat baik terus. Nah itu loh. Makanya kemarin dalam live streaming Facebook saya, kalau sama lihat itu kan, saya terangkan di sana. Kalau semut hanya 10 hari hidupnya atau 40 hari, hidupnya kan umurnya cuma segitu. Semut, nyamuk itu tidak diperintah Allah sholat, tidak diperintah zakat, tidak diperintah puasa, maka hidupnya ya hanya untuk gigit orang, ngisap darah, nyari makan rizki. Nah, kalau kita kemudian hidup hanya untuk nyari makan saja, padahal kita juga dibebani untuk cari bekal akhirat. Semut kan nggak punya kelanjutan hidup akhirat, kita punya. Jadi harusnya kita itu lebih giat di dalam beribadah. Yuk kita jadikan itu sebagai trigger. Yang ke-37 ayatnya adalah bicara tentang kita tidak punya kesempatan balik dulu. One chance, one shot. Kita hanya punya satu kesempatan saja. Tidak punya reinkarnasi kita ini. Begitu ke akhirat tidak bisa balik. Itu one way, itu jalan satu arah. Karena itu ya ayo sekarang ini, jangan malas-malasan. Karena banyak orang di akhirat ingin balik ke bumi, ingin dikeluarkan dari neraka, tidak bisa. Karena itu kita bisa mengeluarkan, menjauhkan diri dari neraka sekarang. Sekarang, jangan ditunda kalau ingin berhenti dari kejahatan, jangan ditunda kalau sedang ingin melakukan kebaikan. Semoga Allah memampukan kita, memberikan kesehatan jasmani rohani, menjaga kita dari serangan dajjal, memberikan kita rezeki yang halal dan thayyibah, memberikan jiwa yang sami'na wa ata'na ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahya. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma ata'it wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al bala wal waba wa qad hasina min jinni wa syaitan wa kufara bana najina wa lana. Allahumma rafa' darajatana wa ahdina. Allahumma ta'ala nababa sama birahmatika. Allahumma anzil alaina rahmatan wa adada wa adal anta wa adada. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Allahumma nas'aluka hubbaka hubban Allahumma fadiri samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbaka kulli man syahadati. Ta'awudhu billahi min judil bala wal waba darki syaqwa wa sil quda syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-fitnah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa